Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang hak asasi manusia. Saya Aisyah Mini Wijaya akan menjelaskan definisi dan istilah hak asasi manusia dan sejarah berkembangnya hak asasi manusia. Yang pertama, definisi hak asasi manusia menurut para ahli. Yang pertama, menurut John Locke, yaitu HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia. Yang kedua, HAM menurut Profesor Kuncoro Purwopranoto, yaitu HAM adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia ini menurut kodratnya masing-masing tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya. Yang B, hak menurut istilah. Hak menurut istilah adalah hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia, karena hak tersebut bukanlah pemberian dari seseorang organisasi, melainkan dari Allah yang tidak ternilai, atau di sini hak asasi manusia ini di sini dimiliki setiap manusia, jadi bersifat mutlak. B. Sejarah berkembangnya hak asasi manusia. Periode pertama tahun 1945 sampai 1950. Di sini tokoh Muhammad Hatta dan Muhammad Sukiman mengusulkan agar HAM diatur secara luas dalam UUD 1945. Periode kedua tahun 1959 sampai 1966. Di sini pemikiran HAM tidak mendapatkan ruang kebebasan dari pemerintah. Periode ketiga tahun 1967, di sini adanya hak uji materiil yang diberikan kepada MA. Periode keempat tahun 1970 sampai 1980, di sini pemerintah HAM melakukan pemasungan terhadap HAM. Periode kelima tahun 1990-an, di sini HAM tidak lagi hanya bersifat wacana, tapi sudah dibentuk lembaga penegak HAM. Periode 1998 sampai sekarang, HAM mendapatkan perhatian resmi dari pemerintah dengan melakukan amandemen UUD 1945. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk hak asasi manusia. Seperti yang kita ketahui bahwasanya hak asasi manusia itu bersifat universal, yang berarti berlaku terhadap semua orang tanpa memandang jenis kelamin, status, agama, dan lain sebagainya. Hak asasi manusia sendiri juga tidak dapat dibagi. Ini berarti bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan semua hak, apakah itu hak sosial politik, lalu hak ekonomi, ataupun hak sosial dan budaya. Lalu hak asasi manusia sendiri juga digolongkan menjadi 5. Yang pertama adalah hak asasi pribadi. Contohnya adalah hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, dan juga hak untuk memeluk agama. Yang kedua ada hak politik, yang berarti kita berhak untuk menjadi suatu warga negara. Kita juga berhak untuk memilih dan juga dipilih. Yang ketiga adalah hak asasi hukum. Contohnya, kita berhak untuk mendapat keadilan dan juga kita berhak untuk mendapat perlakuan yang sama di depan hukum ataupun pemerintahan. Yang keempat adalah hak ekonomi. Contohnya, kita berhak untuk mengumpulkan suatu kekayaan. Kita juga berhak untuk memilih suatu pekerjaan. Lalu yang terakhir adalah hak sosial budaya. Contohnya adalah kita berhak untuk mengembangkan dan juga berpartisipasi dalam suatu kebudayaan. Lalu kita juga berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap suatu karya cipta. Perlu kita ketahui bahwasanya hak asasi manusia kait eratnya dengan hak dan kewajiban. Artinya, ketika kita ingin mendapatkan suatu hak, kita juga berkewajiban untuk menghormati hak orang lain atau menjalankan kewajiban kita terhadap orang lain. Hak asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan HAM dalam UUD 1945 yang menjadi basic law adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara. Karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan-ketentuan mengenai HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Hak asasi manusia dalam konsep Islam.
Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum dan pedoman hidup telah memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Al-Quran dan As-Sunnah telah meletakkan dasar-dasar HAM jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.